Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia Winingsi. Saya kuliah di IKIP PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas C pagi semester 7. Yang terhormat Bapak Akis Yuliansa SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis karya ilmiah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap keterampilan menulis tes deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 9 Pontianak. Baiklah, yang pertama, terdapat latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Menulis mempunyai posisi tersendiri dalam kaitannya dengan membantu siswa dalam mengembangkan pola berpikir dalam menuangkan ide. Menurut Dalman tahun 2014 halaman 3, menulis merupakan suatu kegiatan berkomunikasi dalam bentuk penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Pembelajaran menulis tes deskripsi sangat penting bagi siswa karena dapat dijadikan sebagai keperluan yang bersifat positif. Melalui pembelajaran ini, siswa akan lebih banyak mengetahui pemaparan suatu objek atau keadaan secara jelas. Berdasarkan pengamatan dalam keterampilan menulis, banyak di antaranya peserta didik yang kurang mampu menuangkan pokok pikiran dan ide dalam sebuah bentuk cerita melalui tulisan. Hal tersebut disebabkan kurangnya kreativitas dalam memilih metode pembelajaran. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap keterampilan menulis tes deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 9 Pontianak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimanakah keterampilan menulis tes deskripsi sebelum menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas 7 SMP Negeri 9 Pontianak. Yang kedua, bagaimanakah keterampilan menulis tes deskripsi sesudah menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas 7 SMP Negeri 9 Pontianak. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap keterampilan menulis tes deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 9 Pontianak. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, mendeskripsikan keterampilan menulis tes deskripsi sebelum menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas 7 SMP Negeri 9 Pontianak. Yang kedua, mendeskripsikan keterampilan menulis tes deskripsi sesudah menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas 7 SMP Negeri 9 Pontianak. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap keterampilan menulis tes deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 9 Pontianak. Adapun manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat teoretis, dan yang kedua, manfaat praktis. Pada manfaat praktis terbagi menjadi tiga. Yang pertama bagi siswa, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga bagi peneliti. Selanjutnya, tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Dalam tinjauan pustaka terdapat metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama, hakikat pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, di mana kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 siswa. Tiap siswanya memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, hakikat metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif di mana siswa memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran yang berbentuk kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang siswa, dengan tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya metode ini, siswa dapat kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, mengolah informasi yang didapat, serta memperoleh pengetahuan yang bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.
Menurut Aronson dan kawan-kawan, dalam Daryanto tahun 2012, halaman 243 sampai 244, terdapat langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama, guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 3. Dalam kelompok ahli, siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama, serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke kelompok asal. Yang keempat, guru memfasilitasi diskusi baik kelompok ahli maupun kelompok asal. Yang kelima, setelah berdiskusi dalam kelompok ahli maupun kelompok asal, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan materi hasil diskusi yang telah dilakukan agar guru dapat menyamarkan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. Yang terakhir, guru memberikan penghargaan kepada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan peroleh nilai peningkatan aktivitas belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya atau terkini. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kelebihannya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menuangkan pendapatnya, mengajarkan peserta didik terkait tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, mempererat hubungan antara peserta didik, serta dapat meningkatkan kerjasama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Adapun kelemahannya yaitu siswa yang tidak memiliki rasa percaya diri akan sulit dalam berdiskusi, membutuhkan waktu yang lama, serta sulit untuk menentukan isi yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya, hakikat menulis. Menulis merupakan kegiatan berkomunikasi yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan memperhatikan unsur dan kaidah kebahasaan yang benar, di mana seorang penulis harus kreatif dalam menyampaikan gagasan yang menarik bagi pembacanya. Tujuan menulis yang pertama, memberikan informasi, menuangkan ide gagasan dalam bentuk tulisan, serta sebagai media hiburan. Selanjutnya, tahap menulis. Menurut Suparno, dalam Sobari tahun 2012 halaman 20 ada 3 tahap menulis. Yang pertama, tahap pra-penulisan. Yang kedua, tahap penulisan. Yang ketiga, tahap pasca penulisan. Selanjutnya, tes deskripsi. Tes deskripsi adalah proses menggambarkan objek, terutama objek yang jauh dan tidak bisa dihadirkan ke dalam kelas. Dalam menulis tes deskripsi, penulis akan dilibatkan untuk mengamati sebuah objek tertentu yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan dengan bantuan kemampuan berbahasa tulis, diksi, penguraian, komposisi tulisan, dan lain sebagainya. Adapun struktur tes deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, simpulan. Selanjutnya, ciri kebahasaan tes deskripsi yang pertama, kata benda, kata sifat, kata depan, kalimat bermajas, keterangan tempat, serta kalimat rincian. Macam-macam tes deskripsi ada 2. Yang pertama, deskripsi tempat. Yang kedua, deskripsi orang. Teknik penulisan tes deskripsi ada 4. Yang pertama, deskripsi objektif. Yang kedua, deskripsi subjektif. Yang ketiga, deskripsi spasial. Dan yang terakhir, deskripsi waktu. Adapun langkah-langkah menulis tes deskripsi menurut Zainur Rahman tahun 2013 halaman 49 sampai 51. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, penulisan draft awal. Dan yang ketiga, revisi. Terdapat kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan arahan penalaran untuk dapat sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan, dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan siswa selama proses belajar mengajar, di mana perlu melakukan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara kontinu
hasil belajar siswa, dan banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dalam penelitian ini adalah kerangka berpikirnya. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Ada dua, yang pertama hipotesis nol atau HO, tidak terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap keterampilan menulis tes deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 9 Pontianak. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA, terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap keterampilan menulis tes deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 9 Pontianak. Selanjutnya, pada bagian metode penelitian, yang pertama, variabel dan desain penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan penulis untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penggunaan model pembelajaran tipe Jigsaw. Sedangkan variabel terikatnya yaitu keterampilan siswa dalam menulis tes deskripsi. Selanjutnya, pada desain penelitian yang digunakan adalah one group, pretest, posttest, design. Yaitu rancangan ini terdiri dari satu kelompok eksperimen dan tidak menyertakan kelompok kontrol sebagai perbandingannya. Definisi operasional variabel. Yang pertama, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Kunci tipe Jigsaw ini adalah independen setiap siswa terhadap anggota tim yang memberikan informasi yang diperlukan. Artinya, para siswa harus memiliki tanggung jawab dan kerjasama yang positif dan saling ketergantungan untuk mendapatkan informasi dan memecahkan masalah yang diberikan. Adapun keterampilan menulis tes deskripsi yaitu tes kemampuan yang berusaha melukiskan atau menggambarkan suatu objek dengan sedetail-detailnya secara mendalam dan sistematis sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya tentang sesuatu yang dilukiskan tersebut sehingga pembaca seakan-akan melihat atau mengamati langsung objek tersebut. Selanjutnya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, bentuk instrumen tes, dan yang kedua, bentuk instrumen angkat atau kursioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik statistik, deskriptif, dan kuantitatif. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.